Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ayu Gunoviana dari kelas R001 dengan NIM D1D022002. Di sini saya akan memberikan materi dengan judul fluida. Ya, jadi yang pertama fluida, kita akan belajar mengenai pengertian fluida, statis dan dinamis, besaran fluida, hukum yang mendasari fluida. Nah, jadi apa itu fluida? Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir, dinamakan fluida. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk atau dapat dimampatkan jika diberi tekanan. Jadi, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Perbedaan antara zat cair dan gas terletak pada kompresibilitasnya atau ketermampatannya. Gas mudah dimampatkan, sedangkan zat cair tidak dapat dimampatkan. Ditinjau dari keadaan fisiknya, fluida terdiri atas fluida statis dan fluida hidrostatistika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam atau tidak bergerak, dan fluida dinamis atau hidrodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat alir atau fluida yang bergerak. Hidrodinamika yang khusus membahas mengenai aliran gas dan udara disebut aerodinamika. Fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Dalam fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Jadi rumus fluida adalah tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali kedalaman. Sifat-sifat fluida statis yaitu yang pertama ada massa jenis, ketegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, tekanan mutlak, hukum Pascal, hukum Archimedes. Yang pertama ada massa jenis. Jadi massa jenis adalah pengukuran massa setiap larut satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Dengan rumus yaitu massa jenis sama dengan volume dibagi massa. Yang kedua ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Dengan rumus, tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi panjang. Yang ketiga ada kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapilar. Dengan rumus, naik atau turun permukaan fluida sama dengan 2 dikali tegangan permukaan cos theta dibagi massa jenis fluida dikali gravitasi dan dikali jari-jari pipa kapilar. Viskositas. Viskositas ini adalah suatu cara untuk dapat menyatakan beberapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Dengan rumus viskositas dinamis yaitu tegangan geser sama dengan viskositas dinamis dalam kurung satuan kecepatan dibagi dengan satuan jarak antara. Yang selanjutnya ada tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Dengan rumus tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas permukaan tekan. Tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatistik dengan tekanan atmosfer atau udara. Dengan rumus tekanan mutlak sama dengan tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan atmosfer. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah ukuran hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama kuatnya. Nah, F1 per A1 sama dengan F2 per A2 yaitu penerapan hukum Pascal, dongkrak, rem dan mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik, pengangkat mobil. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ialah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang
tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Dengan rumus, gaya Archimedes atau gaya angkat sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Hukum yang mendasari fluida statis ada 4, yaitu hukum Archimedes, hukum Pascal, hukum hidrostatis, hukum Stokes. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Ya. Jadi, ciri-ciri fluida dinamis yang pertama, alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Yang kedua, alirannya tidak presional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang keempat, tak kental, artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Jenis-jenis fluida dinamis berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis fluida dinamis terdiri atas aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Selanjutnya ada aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Besaran-besaran fluida dinamis, yang pertama ada debit aliran, jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu, atau debit aliran sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV. Besaran-besaran fluida dinamis, yang kedua ada besaran kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Hukum yang mendasari fluida dinamis ada 2, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.